Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan yaitu studi kasus. Ada sebuah kasus yaitu sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem IoT atau Internet of Things untuk memantau kualitas udara di kota besar. Nah, sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real time ke pusat pengelolaan data. Tantangan utama mereka adalah yang pertama yaitu pemrosesan data dalam jumlah besar secara real time. Yang kedua ada konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempati di lokasi terpencil. Dan yang ketiga adalah keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat Internet of Things ini. Nah, baiklah, adapun pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik von Neumann atau Harvard? Berikan alasan. Nah, untuk yang kedua, bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras? Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu peran apa yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem IoT ini? Dan yang keempat atau terakhir, rancang metode komprehensi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Nah, itulah 4 pertanyaan dari studi kasus yang telah kita bacakan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama atau pembahasan yang pertama, kita sedikit akan mengulas apa itu IoT, Internet of Things. Nah, Internet of Things atau sering disingkat IoT adalah konsep yang merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet. Memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Nah, definisi dari Internet of Things adalah jaringan perangkat yang dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui internet. Nah, untuk salah satu contoh aplikasi yaitu seperti smart home. Nah, perangkat seperti smart home ini adalah salah satu aplikasi seperti termostat pintar, lampu yang dikendalikan dari jarak jauh dan memiliki sistem keamanan yang terhubung ke internet. Nah, itu salah satu contoh aplikasinya. Nah, baiklah, kita memasuki yaitu pembahasan dari soal yang pertama, dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur von Neumann atau Harvard? Berikan alasannya. Nah, untuk arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat IoT ini, saya lebih memilih Harvard. Nah, untuk alasannya adalah yang terutama itu pengelolaan paralel. Nah, pada arsitektur Harvard ini memiliki 2 jalur terpisah untuk data dan instruksi memori. Nah, untuk instruksi ini terpisah dari memori data yang memungkinkan pemrosesan instruksi dan data secara paralel. Nah, hal ini dapat mempercepat eksekusi program dan pengolahan data secara real time. Yang penting untuk pemantauan kualitas udara yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk kelebihan yang kedua dari Harvard ini yaitu efisien. Nah, efisien ini yaitu bisa menggunakan 2 memori terpisah, membantu meminimalkan potensi boot length yang biasa terjadi pada arsitektur von Neumann. Nah, di mana instruksi dan data terbagi satu jalur memori yang sama. Ini bisa membuat sistem lebih cepat dan efisien dalam mengakses data. Nah, untuk kelebihan ketiga yaitu kinerja tinggi dengan keterbatasan prosesor dan memori. Nah, arsitektur Harvard ini lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam pengolahan dengan sumber daya yang terbatas.
yang sering dijumpai pada perangkat IoT yang memiliki memori dan daya yang terbatas. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan secara singkat untuk soal yang nomor 1. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan nomor 2, soal nomor 2. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 2 yaitu bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 ini. Nah, untuk mengoptimalkan konsumsi daya pada tingkat arsitektur ini. Nah, untuk mengoptimalkan konsumsi daya perangkat IoT, beberapa teknik arsitektur perangkat keras dapat diterapkan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan prosesor low power atau low power processor. Nah, gunakan prosesor berbasis ARM Cortex M atau prosesor berbasis RISC-V yang dirancang khusus untuk efisiensi daya. Prosesor ini memiliki fitur penghematan daya canggih seperti mode tidur yang memungkinkan perangkat untuk mengurangi konsumsi daya saat tidak aktif. Nah, yang kedua yaitu Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVVS). Nah, teknologi ini bisa memungkinkan penyesuaian voltage dan frekuensi prosesor secara dinamis berdasarkan beban kerja. Nah, ketika perangkat tidak memerlukan banyak daya untuk menjangkau aplikasi, frekuensi dan voltage prosesor dapat diturunkan untuk mengurangi konsumsi daya. Dan yang ketiga yaitu terdapat mode tidur dan wake up. Nah, pemanfaatan metode mode tidur ini pada sistem di mana sensor atau prosesor dapat masuk ke mode tidur yang dalam saat tidak diperlukan dan hanya bangun ketika diperlukan untuk pengambilan data atau pemrosesan. Nah, ini akan menghemat energi secara signifikan. Nah, baiklah, yang keempat yaitu optimasi sistem penyimpanan. Gunakan memori flash atau memori berbasis non-volatil yang lebih efisien dalam konsumsi daya yang dibandingkan DRAM tradisional. Nah, selanjutnya yaitu pemrosesan distribusi. Alihkan sebagian besar pemrosesan ke edge, misalnya perangkat gateway atau server terdekat untuk mengurangi kebutuhan pemrosesan dan pengelolaan data di perangkat sensor yang lebih kecil dan lebih hemat daya. Nah, mungkin itulah pembahasan dari pertanyaan dari nomor 2 tadi. Baiklah, kita akan berlanjut ke penjelasan atau jawaban dari pertanyaan nomor 3 tadi. Nah, ini sudah memasuki penjelasan dari pertanyaan nomor 3. Baiklah, kita baca ulang pertanyaannya. Peran apa yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem Internet of Things ini? Nah, untuk peran cache memori dalam meningkatkan performa sistem Internet of Things ini, yaitu cache memori memainkan peran penting dalam meningkatkan performa sistem IoT dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu pengurangan latensi. Cache memori menyimpan salinan data yang sering diakses oleh prosesor. Ini memungkinkan prosesor untuk mengakses data lebih cepat dibandingkan jika harus mengambil data langsung dari memori utama yang lebih lambat. Nah, dalam konteks IoT ini, di mana data sensor sering diproses, dan juga cache akan mempercepat pemrosesan dan respon sistem. Nah, yang kedua yaitu efisiensi penggunaan memori. Dengan memanfaatkan cache, data yang sering diakses tidak perlu dimuat berulang kali dari memori utama yang lebih lambat dan lebih besar. Ini membantu dalam pengolahan memori dengan lebih efisien, yang sangat berguna pada perangkat dengan memori terbatas.
Nah, yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi daya. Nah, pada pengurangan konsumsi daya ini, akses memori yang lebih cepat dan efisien berarti lebih sedikit waktu dan daya yang digunakan untuk mengambil data. Nah, ini memberikan keuntungan dalam menghemat daya di perangkat yang harus beroperasi dalam mode hemat energi. Dan yang terakhir, optimasi aliran data. Nah, cache dapat meningkatkan aliran data dengan mengurangi kebutuhan untuk mengakses memori utama, yang berarti pengolahan data sensor bisa dilakukan dengan lebih cepat dan juga dengan sangat responsif. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari soal nomor 3. Baiklah, kita masuk ke penjelasan dari soal nomor 4. Nah, ini lumayan panjang ya. Nah, untuk pertanyaan dari soal nomor 4 dari studi kasus ini, yaitu pertanyaannya, rancang metode koperasi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Nah, untuk rancangan metode koperasi data untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth ini, penting untuk menggunakan metode koperasi data yang efisien. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Adalah kompresi lossless atau tanpa kehilangan. Nah, di sini LZW-Wells algoritma kompresi ini dapat digunakan untuk kompresi data yang tidak kehilangan informasi. LZW efisien dalam hal kompresi teks atau data berbasis string seperti log atau data tekstual yang dikirim oleh sensor. Nah, berikutnya yaitu Huffman coding digunakan untuk kompresi data berbasis frekuensi kemunculan karakter. Ini sangat efektif untuk data yang memiliki distribusi frekuensi yang tidak merata. Nah, yang ketiga adalah run like encoding atau RLE. Jika data mengandung banyak nilai berulang, misalnya nilai status baik yang berulang, RLE dapat memberikan kompresi yang sangat baik. Nah, kompresi berdasarkan pengolahan data sensor. Ada delta encoding. Nah, teknik ini menyimpan perbedaan antara nilai saat ini dan nilai sebelumnya. Ini sangat efektif ketika perubahan data sensor cukup kecil antara pembacaan berturut-turut yang umum pada pengukuran kualitas udara. Nah, berikutnya yaitu quantization. Nah, ini dapat mengurangi presisi data sensor yang tidak signifikan. Misalnya, jika pembaca kualitas udara hanya memerlukan presisi 2 desimal, maka kompresi dengan kuantisasi dapat mengurangi ukuran data yang dikirim. Dan berikutnya ada kompresi pada tingkat protokol. Nah, protokol MQTT atau COAP ini menggunakan protokol komunikasi yang lebih efisien seperti MQTT atau COAP yang dirancang untuk komunikasi dengan data ringan, dapat mengurangi overhead komunikasi dan mempercepat pengiriman data berkompresi ke pusat pengolahan dengan mengimplementasikan kompresi data yang efisien, baik sisi sensor maupun dalam protokol komunikasi. Nah, kebutuhan akan memori dan bandwidth dapat berkurang secara signifikan. Yang penting untuk sistem Internet of Things tadi yang beroperasi di lokasi terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai studi kasus dan penyelesaian pada video kali ini. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.